hubungi dokter ini terus apa dokter ininya nggak membalas ya Bapak Ibu. Oke, Prof. Oke. Eh, dokter ini untuk yang semester ini belum bisa bantu diserahkan ke kami untuk mata kuliah yang satu kali pertemuan karena beliau kebetulan ada kesibukan dan kalau misalnya disuruh ganti waktunya itu kesulitan begitu sehingga mohon maaf mungkin dokter ini nggak bales WA ke panjenengan semua gitu ya. Bapak Ibu sekarang itu adalah tanggal 25 April yang seharusnya kalau di RPS itu tanggal 25 April itu adalah penugasan diskusi gitu. Kira-kira tugasnya sudah dikerjakan belum, Dok? Sudah, Prof. Oh, sudah gitu ya. Sudah dibagi 3 kelompok untuk tugasnya. eh Sedangkan mata kuliah ini itu masih ada 2 materi, materi tentang quality framework dan indikator, dan materi kedua itu adalah investigasi sederhana dan komprehensif, yang dimana tentunya dua mata kuliah masuk topik ini akan membangun tugas yang panjenengan buat gitu. Jadi masalah indikator, terus kemudian bagaimana indikator itu ditentukan ya. Nah, itu merupakan bagian perkuliahan hari ini. Nanti itu saya kan sampai jam 11 ya Bapak Ibu. Setelah jam 11 sinten gitu. Dokter Umi, Prof. Halo? Dokter Umi, Prof. Dokter Umi, Prof. Oh, nggih. Dokter Umi. Sudah janjian jam 11 nggih. Iya, Prof. Oke. Ngoten. Jadi kalau misalnya nanti 2 materi saya ini tidak selesai, kita butuh 1 waktu untuk presentasi penugasan. Bisa difahami nggih? Oke, Iya, Prof. Prof. Oke. Jadi saya melanjutkan materinya sekaligus materinya ini nggih jadwalnya untuk ujian UTS ya Bapak Ibu. Sudah, Prof. Oke, Prof. Oke, ada pertanyaan boten dari ini kemarin saya di WA Mbak Elita kalau Saya yang mau. tanya, Prof. Tanggal satunya merah itu tetap off kan, Prof? Jadi 2 sama 3, nggih, Prof? Oke, jadi kalau menurut jadwal itu eh, sesuai dengan kalendernya kan tanggal 1, 2, dan 3 ya Bapak Ibu ketentuannya. Sedangkan banyak waktu yang tertinggal di kita, yaitu berkaitan dengan field trip yang kita Mei ya Bapak Ibu ya. Field trip yang akan kita lakukan yang akan datang juga waktunya mundur karena di bulan Mei ini juga banyak libur ya. Juga kita belum melaksanakan kegiatan kuliah pakar. Di kuliah pakar itu kan pasti jatah offline ya Bapak Ibu. Semester ini belum ada jadwal offline kan? Jangan Belum. lu jangan jangan sok lupa loh ya. Pura-pura lupa, Prof. Kita kan belum ada jatah jatah untuk masuk semester ini Bapak Ibu gitu. Oke. Jadi jatah masuknya itu eh, nanti itu masuk 2 hari kuliah pakar, seharusnya kuliah pakar 1 hari dan ada materi 2 materi ya, materi praktikum, terus kemudian yang satu itu adalah praktikum manajemen keuangan ya Bapak Ibu ya. Manajemen keuangan itu yang ngajar Bu Zeni Bapak Ibu. Sudah disampaikan?
Halo, Bu Belum. Belum, Zeni. Prof. Tapi Belum. Bu Zeni kan sudah masuk kan praktikum, maksudnya ngajar yang Excel untuk Oh, sudah. Sudah, pembacaan, Sudah, iya. sudah. Prof. Kalau itu sudah, Prof. Kalau harus yang apa namanya? Offline belum. Oke, Nyun Sewu, coba penanggung jawabnya dilihat RPS-nya untuk mengajar beliau itu kan 4 kali ya Bapak Ibu. Bu Zeni itu seharusnya ngajar 4 kali. Tapi Bu Zeni sudah bilang ke saya, Prof saya 4 kali itu saya agak kesulitan gitu. Kemarin waktu saya ngajar yang datang cuma 36. Oh iya Bu, saya bilang gitu. Iya, yang datang cuma 36 gitu. Saya tidak bisa mengukur apakah mahasiswa mengerti atau enggak tentang apa yang disampaikan Bu Zeni. Jadi kalau tidak salah Bu Zeni sudah berapa kali tatap muka? Kalau tidak salah 3 kali tatap muka ya. Iya, Prof. Iya, Prof. Betul. Ya, yang 1 kali itu offline Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi nanti offline-nya itu adalah kuliah pakar 1 kali. Kuliah pakar offline itu nanti berkaitan dengan eh, menulis artikel ilmiah ya kalau memungkinkan itu nanti saya hadirkan menopo pemateri. Bapak Ibu kan sudah mengerjakan tugas-tugas saya setiap minggu. Jadi nanti kalau ada apa offline nanti itu secara langsung akan mengerjakan publikasi itu begitu. 1 hari harapannya bisa selesai. Terus kemudian kalau misalnya setengah hari kuliah pakarnya itu publikasi, berarti siangnya nanti ada praktikum. Yang praktikum itu nanti dibagi 3 kelompok atau 4 kelompok ya Bapak Ibu tergantung nanti eh, pendampingnya siapa. Ya, berkaitan dengan praktek untuk ini layanan. Jadi kayak misalnya eh, bikin RCA, telusur itu nanti praktikum semua gitu Bapak Ibu. Jadi sekarang saya minta sekali lagi untuk ketua kelas dan timnya membahas itu. Saya bisa untuk UTS-nya kami kemarin sudah melakukan menopo sudah melakukan rapat UTS-nya memang dilakukan secara online gitu. Tapi untuk tanggung jawab mahasiswa yang offline itu tetap masuk Bapak Ibu, dicari hari yang mana yang sekiranya bisa memungkinkan, bisa eh, masuk untuk 2 hal tadi. Bisa dipahami nggih Bu Elita, em, Mas Bagus, Dokter Bagus? Oke. Oke, Prof. Berarti itu untuk deadline kita masuk offline bulan Mei. Bulan Nggih, Mei, gitu, Mei, Prof. nggih. Kita kan ke Cempaka Putih, insya Allah belum dijawab dari Cempaka Putih kan awalnya bulan Mei ya. Panjenengan kan dengan bergening dan lain sebagainya minta bulan Juni kan gitu toh, yang ketemu sama saya kemarin. Iya, Pak Agus jujur ya. Ya, terus Itu. gimana, Prof? Ya, makanya itu kan otomatis tetap punya hutang. Kalau agak susah ya Bapak Ibu jenengan kalau ke Jakarta tanggal 6, terus kemudian saya nggak membayangkan jenengan masuk offline mulai tanggal 4 Juni. Sakit semua nanti, tak bisa kerja tambah. Ya, jadi Eh, sebenarnya banyak hal yang harus difikirkan, rentetan-rentetan itu gitu. Ya, saya kalau membahas jawab satu persatu orang per orang kan susah ya. Jadi makanya saya mencoba untuk menyampaikan secara bersama-sama sehingga nanti untuk semuanya bisa dipahami begitu. Karena ada tanggung jawab jenengan masih kuliah offline karena semester ini jenengan belum kuliah offline. Tuh. Ya, seperti itu yang nantinya perlu jenengan diskusikan. Kami sebenarnya eh, apa
menjaga komunikasi yang baik ya saat kami memberikan waktu ada yang seperti ini, ada seperti ini gitu ya. Karena sebenarnya untuk kuliah offline itu seharusnya bisa dilakukan di bulan Mei. Sedangkan bulan Mei itu libur berturut-turut ya, banyak yang libur gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu berkaitan dengan kuliah offline ya, siap-siap kuliah offline. Kan kalau kuliah offline itu kan jatahnya kan Jumat, Sabtu, Minggu ya. Eh, untuk bisa ini untuk bisa dilakukan ya. Jadi memungkinkan tidak misalnya nanti jadi misalnya misalnya satu hari mulai pagi sampai malam gitu. Mulai ada pagi kuliah pakar, terus kemudian ada kuliahnya Bu Zeni, terus kemudian ada praktikum, terus kemudian ada apa publikasi ya. Gimana? Mulai pagi jam 8 sampai jam 9 malam. Jam 8 sampai jam 9 malam itu kan sudah berapa jam itu ya? Itu karena ada 4 agenda ya, ada 4 agenda untuk kegiatan kuliah offline-nya yang semester ini. Prof itu berarti weekend weekend ya Prof, Sabtu Minggu gitu atau hari kerja? Kami sebenarnya sih senang ya kalau hari kerja, tapi kan janjinya kita weekend ya. Mau Kemis Jumat Sabtu atau Kemis Jumat 2 hari. Hmm, nanti kami ini ya Prof, bicarakan di grup. Jadi kira-kira minggu keberapa nggih Prof yang available jadwalnya itu? Minggu satu, Iya, dua, tiga. hmm, bulan Mei itu Sabtu, Minggu itu saya masih kosong ya. Tapi saya kan harus mencari pakar ya dulu ya. Itu minggu pertama. Terus 9 tanggal 9 10 juga oke, Sabtu Minggu. Monggo silakan. Ini kosong kok. Selama tidak apa tidak ada hal yang urgent, insya Allah bulan Mei ini kosong. Kakak kelas banyak yang ujian proposal kan pada saat itu kan saya ndak ikut toh jenengan kan yang ikut gitu. Ya Oke monggo Prof, insya dibahas Allah karena 9.10 ya. Oke. 9 10 9 10 nggih Bapak Ibu. Kita jadwal 9 10. UTS-nya kan jenengan ndak mungkin toh 1 2 jangan ujian UTS 1 2 ya. UTS kan 1 2 3 ya. Yang tanggal 1 itu tanggal merah hari buruh Prof. Jadi mungkin 2 3 ya. Boleh, enggak apa-apa kan online. Tapi offline-nya harus masuk. Sebenarnya hari Siap. buruh kan misalnya libur pun kan kita ini ya sistem ya biasanya. Eh, jadi teman-teman sih sebenarnya sukanya Jumat Sabtu gitu. Biar Minggu bisa istirahat gitu. Baik Prof, nanti kami diskusikan dulu dengan ini. Setidaknya sudah tahu range waktunya kapan, jadi lebih mudah untuk koordinasi. Nggih, begitu nggih. Jadi untuk apa berkaitan dengan yang masuk offline, monggo ditentukan jadwalnya. Eh, namun nanti sekali lagi saya kan harus gitu ya. Sudah kelihatan mboten nggih? Ampun, Ya, Prof. ya. Ya, Eh,
mungkin agak banyak yang agak bingung karena pengajarnya layanan sama mutu itu sama, tim kita sama tim UMY. Tapi mohon dibaca RPS yang sudah kita berikan ke Bapak Ibu. Oke. Kalau yang layanan itu tugasnya itu adalah sebelum UTS itu ada tugas untuk layanan. Kalau yang mutu itu tugasnya adalah sesudah UTS di terakhir kali ya. Terakhir kali panjenengan silakan mencari sama-sama 3 rumah sakit itu, terus kemudian nanti eh, panjenengan akan membuat makalah, ya, presentasi yang berkaitan dengan eh, profil rumah sakit, masalah, program mutu, hambatan, kendala, dan strateginya gitu. Terus kemudian kalau yang untuk tugas untuk ini, yang layanan itu berkaitan dengan mata kuliah yang saya berikan indikator ya, masalah ya, terus kemudian nanti juga berbasis pada 3 rumah sakit. Silakan dipilih rumah sakitnya mana gitu. Jadi sudah jelas ya sebenarnya ya, tapi karena pertanyaannya berkali-kali, jadi yang jawab juga eh, adminnya kebingungan gitu ya. Bapak Ibu sekalian, tentu sebelumnya jenengan sudah diberikan apa gambaran umum terkait dengan layanan ya. Layanan itu yang ngajar eh, timnya Dokter Merita, terus kemudian nanti ada Pak Rahmat Cahyadi juga. Dokter Merita sudah ngajar 2 kali ya Bapak Ibu. Nah, Prof. Penyusunan dan evaluasi clinical pathway gitu. Untuk saat ini kita akan membahas tentang kualitas dan indikator gitu. Apa sih sebenarnya quality framework dan indikator? Jadi saat kita akan menjalankan sebuah layanan, pastilah kita eh, berpikir bahwasanya sebuah layanan tersebut harus terstruktur ya pengembangannya, pengembangan layanan tersebut pasti sudah ada rencana-rencana yang terdahulu sudah dilakukan setiap 5 tahun sekali dan akan diperbarui selama setiap tahun begitu. Dan kerangka kerja yang dilaksanakan itu tentunya akan menyokong mutu layanan. Bapak Ibu, sebenarnya mata kuliah layanan dan mutu itu adalah satu eh, grant ya yang satu dengan yang lainnya berkaitan. Kalau kita ngomong layanan pasti nanti berdekatan dengan mutu. Namun kita menjadikan dua, harapannya bisa mahasiswa ini diharapkan nanti bisa memahami bahwa oh kalau prosedur layanan itu nanti di dalamnya ada hal-hal yang berkaitan dengan model-model layanan begitu. Oh, kalau terkait dengan mutu pun nanti kita juga akan memahami bagaimana cara untuk meningkatkan mutu. Untuk indikator ya, untuk indikator di mutu itu nanti akan dijelaskan oleh Bu Else, Bapak Ibu. Jadi habis UTS, Bu Else akan menjelaskan tentang indikator. Ya, jadi hampir sama gitu ya. Namun di sini minimal Bapak Ibu mengetahui sebenarnya tujuannya untuk apa membuat quality framework dan indikator. Ya tentunya di sini sudah jelas kita bisa mendapatkan priority mana yang paling utama yang harus kita tonjolkan. Era rumah sakit saat ini itu sangat sekali apa ya penuh dengan kompetitif ya gitu. Kalau rumah sakit negeri sih sumbernya memang jelas gitu ya. Artinya penopangnya juga jelas. Meskipun rumah sakit negeri berbisik-bisik, ini loh kok banyak BPJS-nya gitu. Kita ingin yang non BPJS gitu. Yang rumah sakit swasta juga seperti itu. Gitu ya.
Tentunya bagaimana kita bisa memahami berkaitan dengan quality framework ini dan indikator menjadi pola, menjadi acuan bagi staf kita untuk melakukan sebuah layanan. Gitu ya. Saat kita ngomong masalah quality dan regulasi framework yang kita tonjolkan di sini apa yang ingin dicapai. Pasti ya, jenengan nantinya akan menjadi seorang manajer, ya harus tahu terakhir, goal terakhir yang ingin dicapai itu apa. Karena staf-staf kita eh, tidak memiliki banyak ya pemikiran yang akan membawa mereka itu ke arah mana. Saat seorang manajer memiliki indikator jelas, rancangan yang jelas, maka staf pun yang mengikuti pun juga akan jelas. Mohon diperhatikan bahwa untuk mencapai kualitas yang baik, standarnya juga harus baik. Apa yang menopang itu? Yang menopang itu adalah tadi indikator-indikator yang memungkinkan bisa dilaksanakan. Bikin indikator tetapi nggak bisa dilaksanakan. Ya, bikin indikator tetapi yang melaksanakan bingung. Kebanyakan kan seperti itu. Yang memahami adalah manajer-manajer utama aja. Di bawahnya nggak ngerti apa kata bapaknya, apa kata ibunya, begitu ya. Kan seperti itu ya kita ya. Tapi kita sebenarnya sudah mempunyai visi misi, mempunyai program kerja. Ini loh, program kerja saya loh sudah tak sampaikan, sudah tak apa bikin dokumennya jelas, targetnya jelas, yang dilakukan ini ya juga jelas. Saat saat kita ada rapat kerja sudah disampaikan dan kita juga meminta kepada staf kita itu juga berpartisipasi aktif ya. Eh, Bagaimana usulan-usulannya. Namun ingat bahwa saat kita membuat suatu dokumen itu kadangkala ada hal-hal yang sulit dipahami baik dari bahasa gitu ya. Nah, itulah yang nantinya perlu kita telisik kembali gitu untuk mengecek apakah indikator itu sudah betul. Ya. Ini yang tadi saya katakan, layanan kesehatan yang seperti apa yang diberikan kepada masyarakat. Tentunya layanan kesehatan yang menyenangkan, eh, yang memberi pelayanan tidak bersengut gitu ya, yang memberi layanan itu banyak senyumnya. Kalau layanan tidak ribet, tidak disuruh bolak-balik, habis dari lantai atas turun ke bawah, habis dari eh, bawah pindah gedung. Layanan kesehatannya yang murah tapi nyaman gitu. Yang sekarang lagi banyak ditangkap oleh tetangga kita. Kita maunya nyaman, tidak bayar, nah, tapi bagus, ya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, eh, perlu kita pahami bahwa dengan banyaknya regulasi yang saat ini terjadi itu, tentunya eh, rumah sakit ya atau institusi-institusi layanan itu mulai harus kembali introspeksi diri untuk menghasilkan layanan yang memang betul-betul disukai, diminati gitu ya. Jadi kayak kami mau membuat sebuah eh, ini pendidikan ke panjenengan yang diminati itu apa? Oh, yang diminati itu yang online, nggak usah ketemu, ya, nggak usah ujian misalnya, ya. Namun ada standar gitu ya, standar pendidikan sama juga jenengan ada standar-standar layanan itu. Jadi yang harus
diperhatikan sehingga nanti layanan itu akan memiliki nilai yang tinggi dan sesuai dengan standar dan regulasi yang ada. Kerangka kualitas layanan yang dimaksudkan di sini adalah apa saja yang mulai dari eh, cakupan pesertanya, misalnya siapa sih yang datang ke rumah sakit itu, gitu ya. Apakah ada sistemnya? Apakah tidak pilih kasih? Kira-kira sudah memperhatikan manajemen resiko enggak? Jangan sampai kemudian eh, memberikan layanan, tapi ternyata menimbulkan resiko kematian. Nah, itu yang tidak seharusnya terjadi gitu. Sehingga fungsi quality framework dalam penerapan ini tentunya bekerja sama dengan eh, pemberi regulasi baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan eh, manajer layanan kesehatan atau dinas-dinas yang terkait seperti itu. Jadi di sini kami sampaikan bahwasanya untuk mendapatkan kualitas yang baik harus disokong oleh quality framework yang baik, di mana siapa penerapannya? Penerapannya di situ adalah eh, pemerintah dan manajer layanan dari masing-masing institusi. Ya, ini contohnya saja. Oh, kalau dinas kesehatan kan melakukan survei, ya, bikin rumah sakit itu ada surveinya, bikin klinik ada surveinya, bikin apotek ada surveinya. Sebenarnya tujuannya untuk apa? Dinas Kesehatan melakukan survei untuk mengecek apakah standarnya itu sesuai dengan standar layanan begitu. Ya, paling enak ndak usah disurvei, dipasang CCTV semua bisa kelihatan gitu ya. Tapi kan tidak seperti itu gitu. Jadi disinilah fungsi-fungsi pemegang regulasi betul-betul bisa ya melakukan telusur bahwa standar layanan sudah dilaksanakan gitu. Standar layanannya betul. Oh, makanya nanti ada asesor yang melakukan atau surveyor yang melakukan eh, kunjungan secara mendadak untuk mengetahui apakah standar-standar itu sudah dilaksanakan. Tapi mereka pun juga sekarang sudah mulai ini ya, mulai memahami ya dengan adanya teknologi tool atau aplikasi itu memudahkan. Jadi nggak susah kalau ada tool itu. Kalau menurut saya daripada kita mengada-ngada dokumen, lebih baik toolnya itu dipersiapkan dengan baik, sehingga nanti kalau ada evaluasi betul-betul berbasis data, tidak ada yang dikatakan mau akreditasi lembur terus ya, akreditasinya nanti eh, 4 tahun 5 tahun sekali lembur, habis gitu surveinya setahun sekali tidak henti-henti. Itu tentu panjenengan semua rasakan ya, saya juga merasakan itu. Setiap 1 tahun disurvei, yang ditanya dokumen, dilakukan telusur dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih tujuannya itu ya? Sebenarnya tujuannya untuk menentukan kira-kira layanan itu sesuai dengan standar atau tidak, tuh ya. Ini tadi sudah saya jelaskan. Eh, Nanti dengan adanya indikator yang jelas, ya, kerangka kerja yang jelas, maka layanan pun juga terstandar. Apa yang masyarakat inginkan? Saya mau kemana sih untuk mendapatkan layanan yang baik? Kalau tangan saya ini mengalami cedera, saya maunya kemana? Ke puskesmas atau praktek dokter swasta atau ke rumah sakit yang berbasis internasional? Atau rumah sakit miliknya government pemerintah gitu. Nah, masyarakat itu yang memilih itu Bapak Ibu ya. Nah, 6 langkah dalam penerapan kualitas layanan ini ya, mulai dari yang pertama, apakah visinya sudah sesuai ya?
Kemudian apa yang kita laksanakan? Apakah kita sudah melakukan studi banding untuk mendapatkan organisasi rumah sakit kita itu bagus ya? Yang ketiga adalah apakah kebijakan ya, terus kemudian tujuan-tujuannya itu sudah jelas di dalam organisasi dan kolaborasi yang sudah kita laksanakan untuk meningkatkan layanan itu juga jelas. Dan yang terakhir adalah jangan sampai kita melanggar sebuah prinsip ya, dan mau dibawa kemana organisasi kita ini, mau dibawa kemana rumah sakit ini. Rumah sakit yang tentunya bisa diminati oleh masyarakat. Pasti rumah sakit punya ini ya, sasaran sendiri ya, ya, konsumen-konsumen sendiri. Oleh karena itu setiap rumah sakit pastilah mempunyai apa pelanggan-pelanggan tetap, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Bapak Ibu, ini nanti akan dibahas di mutu ya. Saya tidak akan membahas tentang tata kelola mutu karena nanti indikator mutu itu akan dibahas oleh Bu Else di mutu. Namun tolong tetap dibaca eh, bagaimana yang dikatakan dengan mutu itu. Kita selalu memiliki pandangan kalau mutu yang sempurna itu seperti wajah manusia gitu ya. Wajah manusia itu nggak mau merot sedikit, nggak mau ya, alisnya nggak sama juga nggak mau. Atau kemudian eh, mukanya nggak simetris juga nggak mau gitu ya. Itu yang dikatakan bahwasannya standar layanan itu maunya yang sempurna. Sempurna yang bagaimana? Yang komunikatif, yang smart ya, yang privasi, yang mana orang dilayani seperti hak miliknya sendiri. Nah, itu. Ya, biar saya tidak ngomong sendiri, saya mau minta dari eh, teman-teman untuk menyampaikan pengalamannya terkait dengan standar layanan. Siapa yang mau menyampaikan pengalamannya tentang standar layanan yang diharapkan bisa sempurna itu? Halo, hilang semua ini. Ini Mak Ada, Prof, Prof. Ada, Izin, Prof. Prof. Ada, Prof. ada kok Prof. Iya, saya ini aja, pilih aja. Siapa yang mau menyampaikan? Dokter Tontowi sudah di Mekah Madinah apa ya? Belum, Prof. Oh Tanggal ya, 12, Prof. 12 Mei ya. G. Siapa lagi yang di kelas ini yang ada tugas haji Bapak Ibu? Ada satu ya? Ada dua ya kalau nggak salah, saya agak lupa. Ya, silahkan diberikan pengalamannya Bu Siti Khairah. Halo, ada nggak? Ada, siap. Saya masih, saya belum di rumah sakit. Saya tugasnya kan di puskesmas untuk mutu ini ya sudah berjalan. Indikator mutu juga kita buat setiap tahun, kemudian kita laksanakan untuk dievaluasi. Untuk laporannya ke evaluasinya kami 6 bulan sekali, Prof. Untuk laporannya setiap bulan ada di Dinas Kesehatan. Ya, kalau di puskesmas untuk yang dijadikan laporan, apakah berkaitan dengan pasien safety atau yang bagaimana? Ya, Bu? laporannya ada di INM, ada. Kemudian
Pasien safety itu ada keselamatan pasien. Di situ ada di apa namanya risiko jatuh, Hmm. kemudian apa yang terkait dengan PPI. Iya, PP. Pernah nggak punya pengalaman yang kira-kira eh, menimbulkan, kalau ditelusur itu menimbulkan masalah, misalnya berkaitan dengan pasien safety? Pasien safety masih kalau permasalahan yang ada di puskesmas mungkin tidak sekompleks yang di rumah sakit ya, Prof. Kalau di sini kan tindakan-tindakan kan juga apa namanya ringan-ringan saja kalau di puskesmas. Jadi untuk permasalahan kalau permasalahan-permasalahan yang sering ada itu kemarin terkait dengan di farmasi ini, Prof. Jadi Ya, apa namanya terkait dengan obat. Jadi antara apa namanya yang di layanan sama yang di farmasi kadang-kadang itu ada miss. Jadi kemarin itu sempat kita buat lagi SOP-nya diperbarui untuk eh, apa namanya biar tidak kejadiannya itu berulang lagi ini gitu, Pak. apa pemberian obat yang salah atau Ya, berkaitan dengan stok apa pemenuhan stok 6 obat gitu, Dok? kal- kalau untuk stok ini kan sekarang sudah RME, jadi apa namanya setiap unit itu kita sudah kalau mau ngasih obat itu sudah tahu stok obat ini masih ada atau tidak itu sudah bisa di apa namanya sudah diatasi untuk pemberiannya kepada pasien ini. Jadi kadang-kadang kita kan memang sudah menerapkan kayak gini. Resep itu sudah resep kalau yang sekarang ini. Jadi pasien belum nyampe ke farmasi itu biasanya resep sudah nyampe ke bagian obat. Jadi sudah bisa diproses di situ untuk yang sekarang ini. Kalau yang sebelumnya memang pakai resep manual, ya ini yang kadang-kadang tulisannya ini yang nanti Tidak terbaca ya. ya betul. Nah, akhirnya sekarang kan karena sudah RME itu sudah tidak ada permasalahan seperti itu. Jadi resep sudah dari unit layanan sudah masuk, jadi sudah lewat RME itu tidak ada kendala di tulisan itu, Dok, Prof. Iya, tapi ada nggak problem yang misalnya lambat untuk kan pasiennya datang kan pasiennya kalau di puskesmas itu 200 begitu ya. Ya, ya. Belum diinput terus kemudian apa numpuk begitu. Gitu ada nggak? Eh, Banyak ya. ti- Pasiennya 200 300. Tidak kalau di saya ini maksimal 100 itu, Prof. Oh iya ya. Ya, tidak sampai yang 300 tidak sampai jadi 100. Jadi eh, mungkin kita hanya perlu menyampaikan terkait dengan obat untuk pasien anak karena itu kan pemrosesannya lebih lama karena harus membuat puyer. Jadi kita menyampaikannya ke pasien itu bahwa ini masih dibuat puyer nanti agak lama ditunggu sebentar. Nanti kalau selesai baru dipanggil. Jadi kita sampaikan di unit itu eh, pertama kan mereka mana resepnya mau dikasihkan ke obat. Oh enggak usah. Nanti ini kalau yang resep puyer ini agak lama ya. Nanti ditunggu aja di depannya apotik nanti dipanggil gitu aja. Oke. Belum ada indikator waktu tunggu untuk pengambilan obat ya kalau di rumah di puskesmas, Dok. Sudah ada Sudah ada waiting sudah time-nya. itu sudah ada monitornya di atas. Oh, sudah ada, Prof. Jadi, apa namanya, kebetulan kami juga tahun ini mendapat sertifikat zona integritas. Salah satu masukannya kemarin itu adalah terkait dengan monitor dari pemanggilan antrian, misalnya di masing-masing ini sudah nomor berapa sih yang sudah diproses. Kemudian kan pasiennya sudah ada nomor urutnya. Oh, ini saya nomor segini. Ini yang diproses masih nomor. Jadi pasiennya itu sudah tahu. Ini masih belum waktunya saya. Gitu. Oh, sudah oke oke ya, sudah bagus. Oke, terima kasih. Ya dengan di puskesmas mana? Di Puskesmas Asem Bagus itu Bondo, Prof. Oh, so bagus itu Bondo. Ya sama yang dari situ Bondo kan kemarin siapa? Selain jenengan. Dokter Yuni sama Dokter Trias.
Sudah Hilmi sama-sama sama. Dok. puskesmas. Sama-sama Oke. puskesmas, Dok. Oh iya. Oke. Iya, terima kasih. Ya, sekarang saya mau minta ini yang dari rumah sakit, siapa? Izin, Prof. Nggih, monggo. Izin, Prof. Izin cerita, Prof. Mungkin di rumah saya dari Pamekasan Madura, Prof. Pamekasan, ya. Ya, Prof. Nah, itu beberapa, Prof, sementara untuk yang kita di patient safety itu tentang masalah komunikatif di SBAR, Prof. Jadi beberapa di pegawai di rumah sakit kami itu masih ada kesalahan di SBAR, Prof. Jadi banyak eh, petugas-petugas itu masih menggunakan bahasa Madura. Jadi sehingga kadang bingung, Prof. Ada yang pernah salah salah instruksi gitu, Prof. Mengartikan ya. Iya, Prof. Jadi kemarin itu sampai di Contohnya apa itu? Contohnya apa itu bahasanya? iya, Prof. Kemarin tuh sampai ada ini, Prof. Ada kayak surat keputusan pengumuman bahwa sampai tidak boleh antara Isbar itu menggunakan bahasa Madura, Operan menggunakan bahasa Madura, kayak gitu, Prof. Jadi Oh mungkin ya, itu mungkin pengalaman yang di rumah sakit yang kami, Prof, yang menjadi ini karena sampai ada kesalahan identitas, Prof, sama pemberian instruksi itu ada kesalahan sehingga kita audit, kemudian dari rumah sakit tuh akhirnya memberikan keputusan eh, Prof menggunakan untuk operan atau komunikatif antar nakes dilarang menggunakan bahasa Madura karena ada riskan di sana, Prof. iya 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 Itu, susah Prof. ya bahasa Mungkin Madura itu kan iya, hampir Prof. sama dengan bahasa Inggris ya. Iya, Prof. Kadang soalnya pasien-pasien di kami, Prof, di Pamekasan itu, Prof, ada yang nggak bisa bahasa Indonesia tapi bisa bahasa Ah, Madura, Prof. Masih iya, banyak, Prof. tapi mungkin Jadi kalau health edu kebiasaan health gitu, Prof. education Iya, health Prof. education atau di apa memang susah ya kan kalau nggak bisa bahasa Indonesia ya. Ini rumah sakit di Iya, Pamekasan Prof. rumah sakit umum apa? Saya di RSUD, Prof. RSUD, Oh Prof. iya 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 iya. Iya, Eh, Prof. yang URSUD yang bangunan terbaru itu nggih. Yang terbaru Muhammad Nur, Prof. Yang provinsi, Prof. Dokter Oh, Aulia Muhammad itu, Nur. Prof. Nggih 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 nggih. Iya, Iya. Prof. Terima kasih, Prof. Itu pengalaman Ya, yang dari rumah kami, Prof. yes. Mungkin ya, Prof, ya, jarang ya, Prof, ya, ada sampai surat edaran kayak gitu, Prof. Cuma itu kejadian di lapangan seperti itu, Prof. Nah, eh, nggak salah apa komunikasi mempengaruhi layanan berkaitan dengan salah instruksi gitu ya. Iya, Prof. Iya, Prof. Kemarin mengarah ke sana, Prof. Oke, terima kasih. Kasih, Padahal Prof. Iya, sosialisasinya Prof. itu sudah dilakukan setiap saat ya. Iya, Prof. Ya, Sering, Prof. Sudah setiap briefing itu diingatkan. Tapi kemarin pas ada kejadian itu, Prof. Jadi akhirnya dibuat surat edaran, Prof. ya, oke. Ya, Ya, Prof. ada lagi yang mau Terima kasih. bercerita yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa disampaikan untuk indikator dari rumah sakit Sampang, Sampang, Puskesmas ya Sampang ya. Dokter Puskesmas Hilmi kemana dok? Jalan-jalan dok. Pasiennya banyak ya dok. masih Izin, di sini, Prof. Bro. Hmm? Oh, iya. Ini ada Dokter Siska, Prof. Kalau rumah sakit, Prof. Monggo Dokter Siska. Iya, Prof. Kalau di rumah sakit kami terkait pelaporan insiden keselamatan itu biasanya setiap 3 bulan sekali, Prof. Untuk yang pernah kejadian itu pasien, jadi kan kalau di rumah sakit kami ini sebagian besar pasiennya pasien obgyn, Prof. Nah, jadi sempat ada pasien yang melahirkan di kamar mandi. Oh iya 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 oke. Oleh Tuh. karena apa? Jadi waktu itu katanya kebelet, Prof. Mau ke kamar mandi, Hmm, terus brojolnya di kamar mandi. Akhirnya dari tim bidannya sampai bawa partu setnya ke ini, ke kamar mandi karena posisi bayinya sudah keluar gitu, Prof.
Hmm. Nah, tapi dia maksudnya sudah rawat inap ya? Sudah rawat inap, ya. Oh, sudah rawat Sedang masa inap. observasi itu, Prof. Sudah masa observasi Iya. gitu ya. Berarti mungkin edukasinya sudah atau belum atau enggak kurang dipahami gitu atau tadi seperti bahasa Madura. Juga pasiennya salah menafsirkan, Prof. Mungkin itu kontraksi dikira kebelet gitu, Prof. Jadinya maksa minta ke kamar mandi, akhirnya brojol. Ya, itu ya. Ya, repot kalau begitu ya. Makanya bahasa harus ada translatornya itu di Sampang Pamekasan Sumeneb Bangkalan itu. Oke ya, terima kasih Dokter Baik, Siska. Prof. Oke ya. Sama-sama. Ya, ya, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah ada contoh-contoh yang jelas bahwa kenapa kita harus memiliki standar dan indikator ya, tentunya agar bisa dipahami baik oleh pelanggan tetap maupun pelanggan yang tidak tetap. Nah, ini yang harus kita garis bawahi bahwa untuk indikator itu harus bisa diukur begitu ya. Kalau yang bisa diukur apa sih maksudnya yang bisa diukur? Bisa dimonitor ya, kemudian dibandingkan dengan standarnya, terus kemudian kita harus tahu bagaimana upaya untuk meningkatkan, bagaimana kalau misalnya sudah melampaui standarnya. Eh, ini untuk dimensi mutu nanti akan dijelaskan oleh Bu Else juga ya terkait dimensi mutu ada 3 ya. Ada 7 ya di sini ya. Anda bisa baca sendiri untuk 7 dimensi mutu. Salah satunya adalah efisien ya, efektif ya. Terus kemudian aman, adil, orientasi, tepat waktu, dan berintegritas. Ini tadi kita ngobrol masalah indikator, sudah jelas. Kalau di rumah sakit sudah pasti ya, baik di rumah sakit maupun di puskesmas kan pasti ya, sudah ada indikator yang jelas berkaitan dengan peningkatan layanan itu. Bapak Ibu, saya eh, akan langsung ke materi. Ini saya sedikit membahas tentang validasi data indikator. Tadi tentunya sudah tahu tujuannya kenapa untuk perlu dilakukan validasi gitu ya agar datanya di sana harus akurat agar bisa diperbaiki yang salah ya bisa diinformasikan dengan benar gitu ya jadi ada upaya continuity dalam melaksanakan sebuah tahapan-tahapan sistem untuk sebuah layanan. Saya langsung ke data-data apa yang harus di Bapak Ibu pahami ya nanti data-data statistik yang berkaitan dengan layanan. Jadi kalau Bapak Ibu membicarakan sebenarnya layanan itu yang mana yang harus kita tingkatkan dan layanan itu harus dipahami oleh seluruh staf gitu ya eh, maka harus disampaikan dalam bentuk angka gitu. Jadi eh, harus bisa kita sampaikan dalam bentuk analisis data yang jelas dalam bentuk metode-metode atau teknik statistik gitu. Apa saja metode atau teknik statistik yang bisa digunakan, yang bisa untuk menunjukkan angka tersebut dari waktu ke waktu, atau bulan ke bulan, atau tahun ke tahun. Biasanya ini yang sulit dituliskan, mahasiswa memahami tapi sulit untuk menuliskan saat menentukan sebuah masalah itu. Ya, angka-angka itu harus dibuat dalam bentuk statistik. Apa saja bisa berupa bar chart, histogram, ya, atau diagram Pareto. Tergantung pada siapa yang ingin menyampaikan, Anda memahami dalam bentuk apa data itu disampaikan. Apakah boleh dalam bentuk tabel untuk menyampaikan data-data tersebut? Boleh saja, asalkan Bapak Ibu mengetahui tabel itu bisa dengan jelas menunjukkan mana indikator, mana capaian, mana standarnya.
gitu ya. Ini berkaitan dengan contoh menyampaikan dalam bentuk barcat ya. Kenapa kok barcat itu eh, lebih banyak disukai gitu ya? Karena mungkin lebih mudah gitu ya. Tidak tahu mana itu target dan mana itu pencapaiannya. Nah, ini adalah contoh barcat ya Bapak Ibu. Yang saya Bapak Ibu sebentar ya. Saya yakin untuk barcat sudah paham semua ya Bapak Ibu untuk menggunakan barcat ya Bapak Ibu. Iya, Kalau Prof. di, kalau di rumah sakit kan sudah Iya, makanan Prof. sehari-hari ya data-data itu diolah dalam bentuk barcat untuk mengetahui indikator yang mana, standarnya yang mana gitu ya. Lanjut. Nah, ini juga lebih mudah ya untuk dipahami mana-mana dari indikator itu yang ada peningkatan. Bisa menggunakan rancat gitu ya. Jadi nanti jenengan kasih tanda apakah indikator itu sudah memenuhi atau belum. Ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu bisa jenengan gunakan untuk menentukan mana indikator yang harus diperhatikan. Untuk plan do study action saya nggak menjelaskan, nanti dijelaskan di mutu oleh Dokter Else gitu ya. Ini materi yang berikutnya Bapak Ibu, materinya dokter ini yang berkaitan dengan investigasi sederhana dan komprehensif. Kata kuncinya sangat besar, gampang sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memahami eh, bagaimana kita melakukan sebuah investigasi, apakah investigasi itu dilakukan secara sederhana atau investigasi itu harus dilakukan secara komprehensif gitu. Ya, sebelum kita bahas, saya minta teman-teman yang sudah pegang pasien safety di rumah sakit, Mbak Elita kan pakai pasien ini ya, bagian yang berkaitan dengan ini. Iya, Prof. Ya, sudah banyak pengalamannya. Coba mana menurut panjenengan selama ini yang sering atau mudah digunakan, apakah investigasi sederhana ataukah menggunakan investigasi komprehensif? Monggo silakan. Bentar, Prof. Ada lagi tak yang selain Mbak Elita yang pegang untuk K3 di rumah sakit, Sinten nggih? Masih di jalan ya Mbak Elita? Ini Prof, ini insiden ya, Prof. Saya ini mutu, Prof. Eh, Oh, jadi bukan K3. Kalau K3 mungkin Dokter Edwin lebih paham. oh ya, ya. Mungkin bisa untuk Dokter Edwin menyampaikan pengalamannya, Dok. Ada sibuk, ada aktivitas lain nggak? Atau siapa teman yang lainnya? Ini berkaitan dengan tugasnya ya, Bapak Ibu. Tugasnya itu sudah di rumah sakit mana aja yang digunakan untuk tugas layanan ini, Bapak Ibu? Yang tempat saya pakai punyanya Dokter Edwin, rumah sakitnya Dokter Edwin, Prof. Yang kelompok Oh, 1. nggih. Terus kelompok 2 rumah sakit mana? Malah Husada rumah sakitnya Dokter Arya. Oh, rumah sakitnya Hang Tua. Yang ketiga, Rumah sakitnya Dokter Siska. oh, rumah sakitnya Dokter Siska. Tadi yang di Sampang ya. J, Prof, bener, Prof. Oke, nanti untuk yang mutu terakhir
kalau bisa rumah sakitnya ganti ya Bapak Ibu ya. Kan ini kan kita sudah bahas masalah indikator yang membahas tentang salah satunya dalam bentuk RCA ini. Itu kan 3 rumah sakit. Rumah sakitnya Nala, rumah sakitnya Dr. Sutomo. Petro, Prof. Oh, rumah sakitnya Petro. Kalau Dr. Sutomo itu Dr. Aswin ya, lupa saya. Ya, terus yang satunya tadi rumah sakitnya Dokter Siska. Coba nanti yang mutu, yang diskusi paling terakhir mungkin beda rumah sakit gitu ya, yang berkaitan dengan mutu, terus kemudian hambatan kendala program berkaitan dengan mutu layanan. Ya, Dokter Edwin tadi belum gabung, masih sibuk. Ya Nanti Prof, kalau mohon maaf Prof. nggih, monggo bisa di punya pengalaman yang berkaitan dengan investigasi, Dok. Terkait K3 aja Prof tadi Prof. Mohon izin. Iya, investigasi pasien safety di rumah sakit, Dok. Ada pengalaman? Saya ini ngejar kalau misalnya ini kan jam 10 ya Bapak Ibu. Kalau misalnya saya bisa menyelesaikan apa eh, materinya Dokter Rini dengan cepat, ini apa saya mau presentasi. Izin ya Bapak Ibu, saya ada telepon sebentar. Ya, saya lanjutkan. Dokter Edwin, sudah ketemu kah? Sudah punya pengalaman boten, dokter? Prof ini mohon izin yang terkait dengan K3RS nih Prof atau prevent Prof atau Ya, pasien yang safety-nya berkaitan Prof. dengan investigasi sederhana, dokter, pasien Nggih. safety. Oh nggih. Kalau pasien safety itu kan biasanya terkait dengan insiden keselamatan pasien gitu Prof. Nggih. Jadi Nggih. kalau dari beberapa kasus yang mungkin pernah saya apa namanya saya alami paling sering sebetulnya terkait dengan yang pasien resiko Oh jantung ya Prof. ya, Biasanya memang ada beberapa case itu salah satunya adalah apakah dari standar prosedur keselamatannya itu benar-benar sudah kita tetapkan dengan baik atau tidak, seperti misalkan pengamanan di tempat tempat tidur dan tidur, sebagainya, atau SOP-nya. misalkan pemasaran SOP dan juga pemahaman ke pasien ya Prof. Jadi biasanya setelah pasien masuk ke rawat inap itu kan ada semacam orientasi ruangan, baik itu disampaikan ke pihak pasien, pasien dan keluarga memahami apakah
akan pentingnya resiko-resiko yang muncul selama perawatan tersebut, terutama terkait resiko jatuh, Prof. Khususnya kalau dari rumah sakitan pasti ada semacam gelang khusus atau pin khusus yang diberikan terhadap pasien dengan resiko jatuh. Nah, itu menandakan bahwa nanti baik dari setiap petugas yang akan mungkin visit ataupun mendatangi ke pasien itu melihat adanya PIN tersebut biasanya berwarna merah seperti itu, Prof. Sehingga itu nanti jadi perhatian dari masing-masing petugas bahwa pasien ini resiko jatuh. Jadi segala resiko yang muncul saat pasien tersebut dikunjungi itu akan terinformasikan dan juga akan termonitoring oleh petugas. Nah, yang menjadi kendala itu seringkali justru ada beberapa pasien yang misalkan tanda kutip tidak ada petugas dari pihak keluarga itu memberikan seperti memutuskan sendiri gitu, Prof. Jadi seharusnya pasien ini memang dengan resiko jatuh kan tidak boleh ke kamar mandi sendiri, Prof. Nah, ternyata di beberapa kasus itu beberapa pengalaman itu justru karena mungkin pasien ini tidak atau keluarga ini tidak memanggil petugas itu justru memberikan keputusan sendiri untuk membawa pasien ke kamar mandi sendiri, Prof, tanpa bantuan petugas. Nah, itu yang sering terjadi bahwa ternyata jatuhnya pasien di kamar mandi, bahkan Nyon Sewu sampai sempat ada yang malah menjadi misalkan pasien dengan jantung itu malah mengalami rekurensi atau malah kambuh kembali sehingga harus sampai tindakan dan kami mobilisasi ke ICU. Ada dari beberapa kondisi itu pastinya tim KPRS ya, Prof, ya, Keselamatan Pasien Rumah Sakit itu melakukan investigasi sederhana dan juga pelaporan ke subkomite keselamatan pasien, Prof. Jadi dalam hal ini tetap kaitannya nanti dengan komite mutu secara besarnya, tapi di dalamnya adalah subkomite keselamatan pasien rumah sakit. Nah, pelaporan tetap dijalankan, investigasi sederhana tetap dijalankan. Kalau investigasi sederhana, sepengetahuan kami itu di level unit, Prof. Jadi unit nanti melibatkan baik itu dari kepala instalasi ataupun petugas terkait dan komponen yang ada di dalamnya untuk melakukan investigasi sederhana. Kenapa kenapa sampai terjadi seperti itu? Nah, dari situ nanti akan muncul rekomendasi yang akan diangkat biasanya ke level baik itu subkomite keselamatan pasien atau langsung dengan komite mutu rumah sakit, Prof. Tetapi kalau setelah dilakukan PDSA-nya dan ada rekomendasi untuk perbaikan ke depannya, pada beberapa kasus memang akhirnya masih sering kejadian berulang ya, Prof. Ya. Kalau sampai kejadian berulang itu yang nanti mungkin perlu sampai ke level direktur, Prof, untuk melakukan tindak lanjut sehingga pemberian rekomendasinya juga akan dilakukan monitoring evaluasi ketat untuk menekan resiko terjadinya angka misalkan pada pasien jatuh itu, Prof. Mungkin seperti itu, Prof. Mohon izin. Oke, terima kasih, Dokter. Ya, tadi yang Iya, Prof. disampaikan itu adalah salah satu contoh ya, apa yang akan kita bahas terkait dengan investigasi. Tadi Dokter Edwin sudah menyampaikan ada investigasi sederhana, meskipun masih belum menyampaikan tentang investigasi komprehensif. Ada yang punya pengalaman untuk investigasi komprehensif, Bapak Ibu? Izin, Prof. Ya. Nggih. Ya, Assalamualaikum, Prof. Terkait yang disampaikan dari Edwin tadi, jadi dok, terkait pengalaman kami di rumah sakit terkait manajemen Rumah sakit, insiden. Rumah nggih, sakit rumah swasta, sakit dok. Nggih, Prof. di mana, Di Dok? Lamongan. Oh iya, rumah Nggih, sakit ini nggih. swasta, Prof. Rumah sakit Intan Medika Lamongan. Oh, Intermedika. Nggih, monggo Nggih. katuran. Jadi terkait manajemen insiden yang dibahas, jadi dok terkait Prof terkait insiden keselamatan pasien, terkait
di mana setiap kejadian yang memang disengaja dan kondisi yang mengakibatkan terkait potensi mengakibatkan cedera yang bisa dicegah pada pasien yang mencakup terkait KTD, KTC, KNC, KPCS hingga Sentinel itu memang dilakukan terkait jika kejadian seperti yang disampaikan Dr. Edwin tadi dengan investigasi sederhana atau RCA sederhana bisa dilakukan di level unit atau kepala unit yang bisa menyelesaikan dengan kriteria grading resikonya di level hijau dan biru, Prof. Terkait terkait untuk yang RCAD komprehensif yaitu di grading ketika didapatkannya grading warna kuning dan warna merah itu dilakukan secara komprehensif. Dalam artian nanti kita mencari sampai RCA ini dilakukan ketika memang sudah kejadian terjadi di satu rumah sakit terhadap insiden berapa kali risiko itu terjadi, Prof. Seperti itu. Jadi komprehensif itu lebih sampai mengarah sampai dilakukan telaah sampai dilakukan PDCA atau PDSA, Prof. Seperti itu. Ya, pernah pengalaman untuk ini yang untuk kompre dok. Tadi kan yang sederhana ya, yang pernah yang sampai ke arah komprehensif dok untuk kasus yang di sana. Yang komprehensif itu belum, Prof. Terkait untuk Nah ya, komprehensif belum pernah, tapi terkait ini memang yang komprehensif itu yang lebih beberapa kali, sangat-sangat runtut sekali dalam penyelesaiannya. Kalau komprehensif itu dilakukan dalam waktu yang alhamdulillah cukup panjang, Prof. Terkait untuk ini dan dilalui level-levelnya sangat runtut sekali sampai value-nya sampai seperti itu, Prof. oh belum ya, oke. Ye, Terima kasih. Semoga yang disampaikan tadi ya sudah nanti mempunyai gambaran apa yang sudah saya tuliskan di sini, gitu ya Bapak Ibu. Jadi eh, terkait dengan investigasi kita itu bahas dua, investigasi sederhana dan investigasi komprehensif. Ya, kalau sederhana tadi untuk kasus-kasus yang hanya pada level-level yang lebih rendah ya, dokter ya, tadi ya unit gitu resiko jatuh. Tapi kalau misalnya sampai levelnya ke arah manajer direktur atau di bawah direktur ya untuk RCA itu manajer utama ya. Di bawah Ye, Dok, direktur bisa ya. di langsung komite mutu itu. Untuk yang komprehensif ya Bapak Ibu ya. Oke, itu yang hari ini kita bahas. Nah, itulah yang panjenengan harus pahami. Ini tadi sudah eh, yang diceritakan oleh teman-teman bagaimana alur pelaporan insiden gitu ya. Eh, Apabila di sebuah rumah sakit, apakah ini juga berlaku di puskesmas? Pastinya ya berlaku ya di puskesmas ya. Ini ya, yang puskesmas, halo puskesmas. Ya, Prof. Ya, Ya, Prof. berlaku. Ada, Prof. Ya, sama kan ya bagaimana alur-alur ini. Saya singkat alur-alur ini, mungkin banyak alurnya, tapi kalau saya sih memudahkan gitu ya. Jenengan sebagai seorang manajer minimal tahu, oh nanti kalau ada sebuah insiden yang berkaitan dengan sensitif itu laksanakan ya. Misalnya terkait dengan temuan insiden. Temuan insiden ini bisa didapatkan dari sebuah permasalahan gitu ya. Terus kemudian laporan internal, ada laporannya. Yang ketiga tadi sudah disampaikan juga kita melakukan pemappingan matrik resiko. Saya lebih familiar menggunakan pemappingan matrik resiko ya Bapak Ibu. Kalau misalnya jenengan eh, lebih suka menggunakan grading matrik resiko, monggo silakan. Jadi yang mudah diingat. Jadi saat kita melakukan sebuah temuan berkaitan dengan insiden, ya berkaitan dengan pasien safety yang ada dalam proses sebuah layanan, maka tiga hal ini yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, kajian-kajian tesis berkaitan dengan investigasi sederhana, komprehensif itu jarang diteliti Bapak Ibu. Dua angkatan itu nggak ada yang meneliti ini. Jadi mungkin panjenengan nanti ada yang mau meneliti ini, monggo diteliti. Yang mana yang ingin jenengan tonjolkan? Ada ndak ide-ide yang memudahkan berkaitan dengan
pasien Siti di rumah sakit itu gitu. Apakah model pelaporan yang bagaimana yang memudahkan sehingga segera ditangani. Kalau tadi yang disampaikan kalau komprehensif itu misalnya sangat berbelit-belit membutuhkan yang waktu yang lama. Nanti saya juga ambil sebuah contoh, saya ambilkan contoh juga Bapak Ibu di sini itu juga terkait dengan kalau nggak salah tentang obat-obatan mungkin kematian ya mungkin ya kematian yang disebabkan oleh salah pemberian obat misalnya itu adalah salah satu contoh ya dari implementasi RCA. Makanya saya tadi ingin tahu apakah teman-teman punya punya pengalaman berkaitan dengan apa investigasi yang komprehensif gitu. Kalau ada lebih enak. Ya, Sinten, Dokter Izin Prof, Teresia, nggih, silakan ya untuk pengalaman yang kebetulan saya komprehensif itu pernah jadi tim RCA dan ini RCA. yang menurut saya sih termasuk Ya. komprehensif ya Prof karena termasuk lintas sektor juga. Jadi kebetulan jadi kami kan rumah sakit pendidikan Prof. Jadi di situ juga ada DM yang bekerja di saat itu di IGD. Jadi kejadiannya adalah pasien ini itu datang dengan asma, pronebul dan injeksinya harusnya kortikosteroid dokter. Hmm. Nah sekarang itu kan nebul itu nggak tidak seperti zaman dulu ya. Zaman dulu tuh masih ada yang kemasannya ampulnya plastik gitu loh, Prof. Nah ini Nggih, ampulnya nggih. dua-duanya kaca. Jadi Hmm. injeksi kaca, ampulnya yang untuk nebul juga kaca. Sebenarnya dokter IGD-nya itu tidak menyuruh DM-nya untuk menyuntikkan, tapi DM ini kayaknya inisiatif sendiri, akhirnya menyuntikkan dua-duanya, Prof, ke pasien. Jadi obat nebul itu disuntikkan ke pasien tersebut. Akhirnya pasien tersebut SVT. Untungnya pasien itu usianya muda, jadi sehingga eh, istilahnya bisa pulang dengan sehat gitu, Prof. Coba kalau bayangkan kalau misalnya pasien itu usia tua ya udah pasti kemungkinan besar akan meninggal Ya. dunia. Akhirnya dilakukan proses jadi kami istilahnya mengisi seperti Google Form gitu. Jadi setiap ruangan untuk dimasukkan nanti datanya akan masuk dan diterima oleh tim KMKP. Nanti tim KMKP akan memberikan rekomendasi kepada direktur untuk dibuatkan tim RCA. Nah, tim RCA-nya itu yang eh, berhubungan dengan kasus ini. Jadi ada tim dari pendidikan yang berhubungan dengan DM-nya, kemudian ada dari IGD juga, dan kemudian ada pihak manajemen juga untuk memberikan keputusan. Setelah dibentuknya tim RCA tersebut, kita lakukan investigasi. Program investigasinya itu mulai dari ruangan farmasi, bagaimana cara cara mereka pesan obat, kemudian cara untuk mengemas obat tersebut, apakah itu membedakan ada tulisan atau tidak, kemudian buktinya juga difoto satu-satu, kemudian dibahas, kita bikin RCA-nya termasuk diagram seperti fishbone juga, Prof. Itu panjang, kemudian itu baru ya kurang lebih gitu sampai rencana tindak lanjutnya untuk dilaporkan kepada direktur, termasuk terjadi perubahan eh, SPO terjadi perubahan mengemas obat nebul tersebut yang dimana yang itu dikasih obat tulisan lasa. Jadi setiap setiap ampul itu mana yang gawat itu dikasih ini obat nebul, obat apa. Jadi bungkusnya itu sekarang dibuat satu-satu persatu gitu, Bro. Salah satu perubahannya seperti itu gitu. Dan itu makan waktu kurang lebih 1,5 bulan Ya, sih, ya, Bro. ya, ya. Oke, oke, sangat bagus sekali. Ya, Bapak Ibu semoga tadi juga bisa didengarkan gitu ya, bisa dipahami karena di sini juga ada seperti itu yang berkaitan dengan contoh ya, contoh sederhana dengan kasus komprehensif ya. Kalau tadi Dokter Edwin kan contohnya pasien jantung ya tadi ya, yang 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 pasiennya seharusnya tidak boleh mobilisasi terus ke kamar mandi mobilisasi terus kemudian terjadi kekambuhan terus kemudian dilakukan di apa dibawa ke ICU. Kalau Dokter Teresia tadi berkaitan dengan salah pemberian obat-obatan ya dokter ya. Itu untuk RCA. Oke, terima kasih dokter. Ya. Tadi sudah ada contohnya mempermudah kita memahami apa yang eh,
kita akan diskusikan di sini Bapak Ibu. Harus harus paham ya Bapak Ibu, terkait dengan dua hal yang berkaitan dengan investigasi sederhana dan investigasi komprehensif tadi. Ini alur-alurnya, oke ya. Ini teman-teman yang di puskesmas ini kan harus menyamakan, harus eh, meskipun di sana kasusnya itu berbeda, namun alurnya kan harus bisa paham gitu ya, karena kita administrasinya rumah sakit. Bapak Ibu, saya menyingkat untuk investigasi sederhana atau simple investigation itu ke dalam dua langkah ya, dalam 4 langkah. Langkah yang pertama itu adalah kalau saat kita temukan sebuah kasus ya di rumah sakit, maka apa yang harus kita laksanakan? Ya, yang pertama adalah wawancara staf yang terlibat. Staf yang terlibat itu siapa ya? Tadi dicontohkan Dokter Edwin, mungkin perawatnya atau eh, kepala ruangannya atau kemudian supervisornya gitu ya. Yang selanjutnya setelah wawancara kita melakukan observasi lokasi kejadian. Bagaimana kejadian yang terjadi di tempat tersebut gitu. Bagaimana tadi ya kalau ada pasien terjatuh, kenapa kok jatuh? Oh, jatuh karena karena pasien mempunyai keinginan ke kamar mandi gitu. Terus saat jatuh apa yang dilakukan pasien? Misalnya keluarga ternyata waktu itu tidak ada di ruangan, tidak ada di kamar pasien. Nah ini makanya perlu adanya SOP. Oh, kalau setiap pasien harus ada penunggunya, kecuali di ruang intensive care unit atau ruang-ruang yang membutuhkan observasi yang tingkat tinggi begitu. Karena apa? Untuk memberikan ya sebuah apa ya alternatif atau kondisi yang bisa pasien tersebut bisa diobservasi begitu. Yang ketiga adalah berkaitan dengan dokumentasi kronologi singkat. Ya, saat terjadi sebuah insiden, maka apa yang dilakukan di sana? Pendokumentasian secara singkat, mulai dari tulisan ya secara singkat di buku atau laporan eh, kejadian kejadian perkara ya atau MKP-nya yang ada form-formnya ya. Terus kemudian di sana ada foto-fotonya ya. Yang terakhir adalah identifikasi penyebab langsung dan tindakan apa yang harus dilakukan sampai dengan hal-hal yang memungkinkan agar tidak terjadi berulang. Jadi itu investigasi sederhana. Pada umumnya di rumah sakit ya banyak yang terjadi adalah investigasi sederhana itu. Metode investigasi sederhana itu biasanya menggunakan 5 pertanyaan. Mengapa terjadi. Jadi, mengapa itu bersambung terus-menerus sampai menunjukkan sebuah akar. Ya, memang betul yang banyak dibahas adalah resiko pasien jatuh. Mengapa pasien jatuh? Oh, karena mencoba turun sendiri. Oh, karena tidak ada keluarga. Dia ingin ke kamar mandi gitu. Ya, mengapa turun sendiri? Karena ingin ke kamar mandi tapi tidak ada perawat, gitu ya. Karena saat di bel-bel perawatnya nggak ada, tanya atau terjadi perdarahan, ya, yang apa tidak diperkirakan sehingga pasiennya merasa ketakutan, tidak ada keluarganya lagi misalnya. Mengapa tidak memanggil perawat? Oh, karena bel pasiennya rusak ya. Kalau tadi itu misalnya kenapa eh, kok bisa jatuh karena tidak ada keluarganya, berarti kan nanti harus ada perbaikan terkait dengan SOP penunggu pasien misalnya gitu. Nah, kalau bel pasien pasien di ruangannya rusak, maka apa yang terjadi? Oh, tidak ada jadwal pemeriksaan rutin terkait dengan fasilitas. Jadi, akar masalahnya ini tergantung kondisional masing-masing ya Bapak Ibu. Makalah nanti dimunculkan di sana sebuah akar masalah, oh ketidakadanya sistem pemeliharaan rutin alat non medis ya. Ini yang harus dilakukan dari investigasi sederhana. Tadi sudah ada contohnya yang jelas, jadi otomatis sangat memudahkan. Ini contoh kedua adalah Bapak Ibu terkait dengan investigasi komprehensif ya, biasanya dikenal dengan root case analysis atau RCA yang dicontohkan oleh Dr. Teresia tadi. Beliau mengatakan waktunya sampai 1 bulan Bu gitu ya. Jadi kriteria insidennya ada kriteria insiden
kuning sampai merah, kuning dan merah itu untuk RCA. Kalau warna hijau ya itu untuk investigasi sederhana. Nah, tentunya kalau kenapa kok dikatakan komprehensif? Karena yang melaksanakan itu tidak cukup hanya perwas setempat atau eh, apa tim dari MKP aja gitu ya, tapi harus melibatkan departemen-departemen yang terkait tadi ya, sistem farmasi contohnya dan lain sebagainya. Dan ini gambarannya sudah jelas, Bapak Ibu bisa melihat sendiri ya contohnya ini. Ya, Eh, sekarang ada pertanyaan yang harus kita bisa menjawab ya, Bapak Ibu. Sebenarnya kan tadi sudah tak kasih bocoran ya. Bocorannya adalah investigasi sederhana dan investigasi komprehensif. Ya, diagnosis secara reaktif insiden pada pasien safety di rumah sakit, mengapa menggunakan pendekatan inter atau multidisipliner? Kenapa kok tidak hanya eh, fokus saja, hanya nurse aja atau dokternya saja? Itu karena apa? Gitu ya. Jadi sudah kita bahas. Karena saat kita melakukan sebuah investigasi, ya, saat kita melakukan penemuan kasus, maka yang harus kita pahami bersama bahwa diagnosis reaktif itu bukan mencari siapa yang salah, melainkan untuk mengetahui sistem apa yang belum betul. Gitu. Jadi kalau tadi, oh ternyata SOP-nya, SOP dalam memberikan obat-obatan. Meskipun tadi adik DM-nya itu dia nggak disuruh ngasih obat sih, dia dia ini sendiri ya. Namanya pekerja itu yang belum mempunyai pengalaman ya, soft skillnya itu masih kurang, itu pasti banyak problem ya. Jangankan seperti itu, memberikan obat saja. Oh ini ekspektoran, oh ini tidak ekspektoran. Oh kalau ngambil obat itu apa yang dekat expirednya dulu, yang jauh paling akhir. Nah, itu hal-hal yang mungkin perlu dipahami ya oleh semua sistem gitu ya. Tapi kadang-kadang masih saja berbuat salah yang akhirnya siapa yang harus dibenarkan? Makanya tadi saya katakan dalam meningkatkan layanan itu yang paling mudah sekarang itu kita menggunakan tool Bapak Ibu ya, aplikasi gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita mengandalkan kemampuan manusia ya untuk harus hafal standar-standarnya, memang harus hafal sih gitu ya. Itu saya merasakan sendiri bagaimana menjadi asesor itu luar biasa stresnya gitu ya. Belajar dari indikator, belajar dari standar, belajar dari menentukan sebuah masalah, membuat sebuah diagnosis gitu ya. Sampai rencana tindak lanjut dan apa yang harus dilakukan, perbaikan dan lain sebagainya. Memang harus hafal, tapi kan kita sebagai manusia ini tidak bisa gitu ya. Bagaimanapun juga maka dibantulah. Sekarang ada sistem. Kenapa kok ada rumah sakit yang ada robotnya? Karena dia mempunyai kemampuan yang luar biasa dibandingkan otak kita gitu ya. Itu ya. Sistem itulah yang harus kita bangun. Percaya itu ya. Kalau staf kita masih muda sih mungkin kita bisa mengandalkan, tapi masih masih muda itu masih resiko terjadinya kecerobohan juga lebih tinggi juga. Nah, ini Komite Mutu mendiagnosis kelemahan organisasi berdasarkan insiden. Oleh karena itu, yang menjadi Komite Mutu itu harus orang yang sudah terpilih ya, yang memahami, yang mengerti, yang sudah punya pengalaman betul gitu ya, yang tidak menyembunyikan gitu ya, jangan sampai dilihat baik atau melemahkan, tidak seperti itu. Itu yang menjadi garis bawah. Bapak Ibu, maka kalau dengan sistem investigasi sederhana itu ada kasus-kasus tertentu yang memang diindikasikan untuk dilakukan investigasi sederhana, tapi eh, metode mendiagnosis secara reaktif itu ya yang yang apabila kasusnya tadi sudah berkaitan dengan manajer yang lebih tinggi maka menggunakan RCA ini. Jadi
Itulah yang harus kita pahami kenapa kita harus menggunakan dua metode ini gitu. Bapak Ibu, saya harapkan bisa paham ya, teman-teman yang enggak di rumah sakit paham ya Bapak Ibu ya. Halo? Paham, Prof. Paham, Prof. Nah, kalau di rumah sakit sih paham itu ya. Yang Iya, enggak di Prof. rumah sakit atau teman-teman yang belum bekerja ya, yang di klinik gitu ya, bisa paham itu ya. Kan kita harus tahu minimal. Ya, ini kenapa harus inter atau multidisipliner? Karena sebuah kesalahan itu tidak bisa jadi satu satu personel saja, tapi banyak personil, baik dokter, perawat, manajemen, farmasi dan lain sebagainya mempunyai resiko untuk membuat kesalahan. Oleh karena itu tadi LCA itu harus dilakukan secara inter atau multidisipliner, gitu ya Bapak Ibu. Ya. Ini alur kerja tim multidisiplin dan dalam melaksanakan diagnosis reaktif tadi sudah dicontohkan sama Dokter Teresia itu ya. Oh, membuat panitia ad hoc, tim panitianya siapa? KMKP-nya. Terus kemudian proses penelusuran. Ini sudah saya singkat ya untuk teman-teman yang belajar. Proses penelusuran bisa berbasis 3P, papernya, audit rekamnya, rekam medisnya, ya, dokumen-dokumen yang ada, SOP-nya, itu, pengumpulan berkaitan dengan person atau people-nya, ya kita wawancara lah ya, untuk semua profesi yang tadi, yang beresiko atau yang masuk di dalam kegiatan kasus tersebut. Yang terakhir adalah observasi langsung. Yang nomor 3, alur tim kerja tersebut untuk mendiagnosis secara reaktif ya, terkait dengan insiden pasien itu adalah dengan sidang berupa fishbone analysis ya, atau eh, kita kenal biasanya menggunakan akar fishbone ya. Siapa yang diajak ya, pakar-pakar medis, pakar keperawatan ya, dokter-dokter spesialis dan manajemen. Di sini sudah ada semua Bapak Ibu ya. Sudah saya uraikan satu persatu untuk memudahkan Bapak Ibu belajar. Ya, Bapak Ibu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan insiden, timnya itu siapa saja, terus kemudian kronologinya bagaimana, ya, terus rencana tindakan dan rekomendasinya apa. Ini contohnya untuk Fishbone analysis ya. Nanti di problemnya itu masalahnya apa, tadi kenapa kok dia bisa menginjeksi salah obat, apakah pembimbing pendidikannya itu berapa kali seorang apa calon dokter atau calon perawat gitu ya boleh menginjeksikan misalnya, apakah 3 kali, terus kemudian SOP-nya berapa kali biar nggak keliru. Berarti oh dia nggak lihat etiketnya itu sampai 3 kali dong. Seharusnya kan harus melihat dulu di etiketnya, di catatannya, terus kemudian instruksi dokter, mau menginjeksi dilihat lagi meskipun sama persis ya. Ada kasusnya, ada kasus-kasus ya, dulu juga kalau saya praktek itu. Karena dinas malam, ada seseorang yang sama-sama akan diberikan transfusi tapi jamnya beda, ruangannya X, namanya kok kebetulan sama, tapi kan seharusnya nomor registrasinya berbeda gitu ya. Eh, itu bisa terjadi juga resiko salah memberikan obat ya, apalagi kalau pasiennya banyak, terus kita pasiennya 60 kita ngasihkan obat, itu luar biasa ya Bapak Ibu ya, dalam satu bangsal tuh ya, tentu kita semua sudah pernah merasakan seperti itu. Nah, bagaimana biar tidak salah ya sistemnya. Ya, saat kita melakukan sebuah investigasi, kita harus memahami di dalam fishbone itu, misalnya kita melihat secara, artinya melihatnya itu tidak hal yang salah, tapi melihat dalam kondisi seutuhnya. Misalnya faktor pasien tadi, oh bahasa di pamekasan ya, pamekasan tadi bahasanya,
atau masih takut ngobrol dengan dokter, takut ngomong sama perawat, apalagi yang pasien-pasien yang dipasang selang itu ya Bapak Ibu ya, misalnya selang yang untuk pengeluaran cairan baik itu di paru kan gitu ya. Mereka kan ketakutan ya dipasang selang-selang kayak efusi gitu itu. Dia kan takut bergerak ke sini takut kayak gitu. Terus kemudian ada yang kemudian sampai dilepas kayak itu adalah faktor pasien. Faktor staf ya beban kerja ya kesehatan fisik banyak masalah. Faktor tugas, faktor lingkungan dan faktor tim ya yang tim KMKP-nya itu. Ini adalah faktor-faktor yang berkontribusi. Ini untuk rekomendasinya tadi betul Dokter Teresia ternyata ada 2 rekomendasi ya sampai dibuat SOP baru terus kemudian apa terkait dengan rekomendasi pelabelan obat-obatan kayak gitu ya sudah ada rencana tindak lanjutnya. Ini saya rasa untuk rekomendasi menggunakan spesifik ya, dapat diukur, achievable ya, relevan dan lain sebagainya itu bisa diterapkan dimanapun juga. Alhamdulillah Bapak Ibu untuk materi saya ya yang berkaitan dengan quality framework indikator dan materinya Dokter Rini itu sudah saya sampaikan. Sebenarnya sih inginnya kasih tugas baca gitu, tapi kok ya nggak tega. Banyaklah teman-teman yang belum pernah memahami, belum pernah mendengar. Akhirnya ya saya sampaikan aja. Meskipun bisa sih dilakukan dengan ini ya tugas baca. Sebenarnya kita kuliah itu nggak perlu banyak-banyak, tapi sedikit dijelaskan, dikasih penjelasan dikit, dikasih kasus. Seharusnya seperti itu. Itu lebih melekat dibandingkan ngomong 1 jam ya. Ngomong 1 jam itu yang terdengar enak itu 15 menit. Yang lainnya itu berebet ya Bapak Ibu. Wes mboseni, wes apa ya. Banyak yang difikirkan, Anda mikirkan pasiennya ya. Saya ngerasakan sendiri kalau lagi ngelayani pasien sambil mendengarkan orang ngomong itu yo masuknya kemana-mana gitu. Jadi itu mungkin untuk saya ini ada waktu sisa 30 menit. Saya tawarkan untuk PJMK apakah diskusinya lain waktu atau bagaimana Bapak Ibu untuk penugasan diskusi ataukah nanti ini ini kalau nggak mau susah ya, tapi ya bikin video itu paling gampang gitu. Bikin video itu paling gampang. Tapi kalau mau pendalaman, bagaimana memahami betul. Tapi kalau eh, kakak kelas yang dulu itu sangat hidup karena teman-teman yang presentasi itu teman-teman yang memang belum pernah mendapatkan kasus ini. Jadi sangat hidup sekali kalau mau bahas tentang indikator atau terkait dengan investigasi sederhana sampai dengan RCA gitu. Gimana? Waktunya tinggal 30 menit untuk tugas atau lain waktu, Bapak Ibu, cukup sampai di sini atau bagaimana? Cukup ya kelihatannya wis munek-munek ya dokter ya, Bapak Ibu ya. Munek-munek ya dok. Gini, Enggak. eh, gimana? Apakah nanti tugasnya ini kan kalau mau UTS jelas saya sudah ini tinggal sebenarnya tugas itu tujuannya adalah setelah menerima materi, ngoten, jenengan bisa menyampaikan enggak tentang yang diterima itu dalam bentuk pemahaman kan gitu ya sebenarnya gitu. Ah, itu tugasnya gitu. Ya, monggo saya serahkan nanti pada penanggung jawab bagaimana implementasi penugasannya ini karena ada satu kali yang memang belum terpenuhi. Kalau saya menyadari dengan waktu yang sudah panjang dari tadi, kelihatannya sudah munek-munek mendengarkan suara saya ngomong masalah indikator sampai Prof. dengan.
investigasi Prof, mohon curhat izin, Prof. ya. Ini berarti tugasnya tentang RCA ya, karena kita kemarin itu info dari PJMK, kita bikin yang 3 kelompok itu tentang makalah mutu yang di rumah sakit. Jadi kita bikin mutu yang belum tercapai apa, lalu kita bikin kamus indikator mutu seperti itu, Prof. Ini beda lagi atau bagaimana, gitu, Prof? Ya, ada dua tugas memang Bu Elita ya. Yang yang tugas yang berkaitan dengan mutu, kalau fokus utamanya itu pengelolaan manajemen mutu, itu tugasnya di mata kuliah manajemen mutu yang dikumpulkannya di akhir perkuliahan begitu. Di sana di RPS itu sudah saya tuliskan kok. Ya kemarin sampai saya screenshot juga, misalnya eh, mahasiswa akan melakukan kunjungan ke 3 rumah sakit. Terus kemudian dari hasil kunjungan ke 3 rumah sakit itu, kemudian akan dibuatlah sebuah makalah berkaitan dengan kasus manajemen mutu. Apakah itu manajemen kayak best practice gitu dok? Apakah mutu yang baik atau mutu yang tidak baik itu dibuat di mata kuliahnya mutu dokter gitu. Jadi kalau misalnya best practice-nya mutunya baik ya, kira-kira apa yang menjadi strateginya misalnya. Tapi kalau tidak tercapai itu hambatannya apa, kendalanya apa, itu tugasnya mutu itu dok gitu. Tapi Sama kalau yang campur. tugasnya indikator itu ya indikator itu ya yang saya jelaskan ini gitu. Untuk indikator itu yang berkaitan dengan eh, klinikal apa ya? Kemarin pasti dijelaskan ya Bu Merita, agak gambur ya. Saya sampai 2 kali loh sampai tak cropping itu. Mohon mohon maaf dokter, silakan dibaca kayak gitu. Berarti keliru itu tugasnya mutu itu dong. Oke, Prof. Berarti yang ini RCA nggih, Prof, yang untuk pelayanan ini bikin RCA nggih. Ya, dan indikator-indikator yang pasti ada ya indikatornya ya. Ya. Oke. Monggo nanti silakan mungkin cukup sampai di sini aja kelihatannya juga Apunten eh, nanya, Prof. Izin tanya untuk ini, Prof. Yang jenengan WA itu yang abstrak, yang publikasi, Prof. oh iya iya Hmm. iya. Lah, Abstrak lah, itu kemarin tanggal 19 di e-learning kami sudah mengumpulkan. Mungkin eh, khawatirnya jenengan pikiran tanggal 24 kemarin. Yang untuk tugas selanjutnya itu yang kedua itu tentang metodologi belum 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 apa? Belum ada penugasan. oh iya, Di nggih. e-learningnya ada, cuman nanti mungkin saya hubungin admin untuk memperbaiki ininya ya, Prof ya. E-learningnya untuk penugasannya, gitu. Iya, kemarin sih saya sampaikan, saya minta tolong admin untuk setting penugasan. Itu sebenarnya begini ya Bapak Ibu, Eh, sudah dibikin abstrak, sudah dibikin metode, minimal sudah buat latar belakang. Nanti akhirnya jenengan sudah setelah mata kuliah ini sudah nanti disubmit. Dokter Anissa itu nanti eh apa akhir nilainya itu juga bukti submit Bapak Ibu gitu. Nggak dikasih tahu ya sama Dokter Anissa. Belum Baik. Tahu. lengkap ya, Prof ya, waktu awal awal untuk publikasi ilmiah nanti salah satunya itu nanti apa masih komunikasi dengan jenengan yang untuk jurnal ini. Oh iya iya iya. Oke oke. Ya, oke. Mungkin itu nanti Dokter Himi minta tolong ke admin aja ya untuk yang tugas abstrak itu ya. Nanti itu tugasnya meskipun terpotong-potong dijadikan satu nanti di akhir ya. Nanti Kalau waktu yang abstrak sampun, Prof. Untuk yang oke. metodologi yang Nanti itu kan sama admin tanggal 24. Kami juga kaget kemarin juga juga apa ngecek kok 24 cuman di dashboard itu tidak ada notifikasi untuk apa? Untuk submit gitu, Prof. Nanti mungkin itu yang digeser nggih, Prof. Yang metodologi, tugas yang baru nggih, oke. Prof. Iya iya oke oke oke. Oke, Prof. Ya. Oke. Ini nanti saya masih masuk lagi ya siang ya. Makanya kemarin saya minta waktu. Nggak ada ya waktu ya hari itu. Hari Minggu apa ya, Dok? Nah, Lupa. hari ini jam 15.40, Prof. Oke. 15 Ya, menit aja, Prof, mungkin, Prof.
Oh, 15 menit aja ya nanti ya. Nanti ya, metode ya. Oke, nanti nanti kalau habis asar nanti kontak enggak lama-lama gitu ya, Dok ya. Ya, Prof. Oke. Ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya, Bapak Ibu? Tidak ada pertanyaan ini berarti sudah cukup. Saya minta tolong untuk kembali mendiskusikan, G. Seperti yang tadi saya sampaikan, kapan untuk kewajiban offline-nya itu eh, bisa dilaksanakan, gitu, G, Bapak Ibu. Eh, saya upayakan sih bisa 1 hari ya, tapi yang jenengan bawa bekal yang banyak itu kayak gitu ya. Kalau 2 hari kan lebih nyaman. Gitu. Saya rasa saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Yang sedang dinas bisa tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik dan sehat selalu. Nanti sore ketemu lagi, katanya Dokter Hilmi cukup a few moment aja gitu ya untuk menjelaskan publikasi. Apalagi kalau sudah diartinya tambah enak ya terkait dengan metode. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.